Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Noval Fawaz Zuhdi dari Teknik Mesin 2018 dengan NPM 33311800038 dari kelompok 9. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas dari praktikum konversi energi pada modul pompa sentrifugal. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu sejarah dan perkembangan dari pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal merupakan pilihan utama para insinyur dalam aplikasi pompa. Hal ini dikarenakan pompa sentrifugal sangat sederhana dan serbaguna. Pompa sentrifugal diperkenalkan oleh Dennis Papin pada tahun 1689 di Eropa dan kemudian dikembangkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1800-an. Pada awalnya pompa ini dikenal sebagai baling-baling Archimedes. Pada saat itu diproduksi untuk aplikasi head rendah yang mana fluida bercampur sampah dan benda padat lainnya. Dan awalnya mayoritas aplikasi pompa menggunakan pompa positive displacement. Tingkat kepopuleran pompa sentrifugal dimulai sejak adanya pengembangan motor elektrik kecepatan tinggi atau high speed electric motors, turbin uap dan mesin pembakaran ruangan, internal combustion engine. Pompa sentrifugal merupakan mesin berkecepatan tinggi. Dengan adanya pengembangan penggerak kecepatan tinggi telah memungkinkan pengembangan pompa menjadi lebih efisien. Sejak tahun 1940-an, pompa sentrifugal menjadi pompa pilihan untuk berbagai aplikasi. Riset dan pengembangan menghasilkan meningkatkan kemampuan dengan ditemukannya material konstruksi yang baru membuat pompa memiliki cakupan bidang yang sangat luas dalam penggunaannya, sehingga tidak mengherankan jika hari ini ditemukan efisiensi mencapai 93% lebih untuk pompa besar dan 50% untuk pompa yang lebih kecil. Pompa sentrifugal modern mampu mengirimkan hingga 1 juta gram liter per menit dengan head hingga 300 feet yang biasanya dipakai pada industri tenaga nuklir, dan boiler feed pump telah dikembangkan sehingga dengan mengirimkan 300 gl per menit dengan head lebih dari 1800 feet. Pada fase selanjutnya, pompa sentrifugal ini banyak digunakan di pabrik kimia. Pompa sentrifugal biasa digunakan untuk memindahkan berbagai macam fluida, mulai dari air, asam, sampai slurry atau campuran cairan dengan katalis padat atau solid. Dengan desain yang cukup sederhana, pompa sentrifugal bisa disebut sebagai pompa yang paling populer di industri kimia. Pengertian dari pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah suatu mesin kinetis yang mengubah energi mekanik menjadi energi fluida menggunakan gaya sentrifugal. Pompa sentrifugal terdiri dari sebuah cakram dan terdapat sudu-sudu. Arah putaran sudu-sudu itu biasanya dibelokkan ke belakang terhadap arah putaran. Selanjutnya ada bagian-bagian utama dari pompa sentrifugal. Yang pertama yaitu ada casing. Komponen utama pertama dari pompa sentrifugal adalah casing pompa. Casing pompa sentrifugal didesain berbentuk sebuah diffuser yang mengelilingi impeller pompa. Diffuser ini lebih sering dikenal sebagai volute casing. Sesuai dengan fungsi diffuser, volute casing berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran fluida yang masuk ke dalam pompa menuju sisi outlet pompa. Volute casing didesain membentuk corong yang berfungsi untuk mengkonversi energi kinetik menjadi tekanan dengan jalan menurunkan kecepatan dan menaikkan tekanan. Hal ini juga membantu untuk menyeimbangkan tekanan hidrolik pada shaft pompa. Yang kedua ada impeller. Impeller adalah bagian yang berputar dari pompa sentrifugal yang berfungsi untuk mentransfer energi dari putaran motor menuju fluida yang dipompa dengan jalan mengakselerasinya dari tengah impeller keluar sisi impeller. Desain impeller bergantung atas kebutuhan tekanan, kecepatan aliran, serta kesesuaian dengan sistemnya. Impeller menjadi komponen yang paling utama berpengaruh terhadap performa pompa. Kemudian ada poros. Poros pompa adalah bagian yang mentransmisikan putaran dari sumber gerak seperti motor listrik ke pompa. Selanjutnya ada poros pompa. Poros pompa adalah bagian yang mentransmisikan
putaran dari sumber gerak seperti motor listrik ke pompa. Kemudian ada bearing. Bearing pada pompa berfungsi untuk menahan posisi rotor relatif terhadap stator sesuai dengan jenis bearing yang digunakan. Bearing yang digunakan pada pompa yaitu berupa zonal bearing, yang berfungsi untuk menahan gaya berat dan gaya-gaya yang searah dengan gaya berat tersebut, serta truss bearing yang berfungsi untuk menahan gaya aksial yang timbul pada poros pompa relatif terhadap stator pompa. Kemudian ada coupling. Pada dasarnya, coupling ini berfungsi untuk menghubungkan dua shaft, di mana yang satu adalah poros penggerak dan yang lainnya adalah poros yang digerakkan. Coupling yang digunakan pada pompa bergantung dari desain sistem dari pompa itu sendiri. Macam-macam coupling yang digunakan pada pompa dapat berupa coupling rigid, coupling fleksibel, grid coupling, gear coupling, dan elastromatic coupling dan disc coupling. Kemudian ada sistem packing. Sistem packing pada pompa adalah untuk mengontrol kebocoran fluida yang mungkin terjadi pada sisi perbatasan antara bagian pompa yang berputar dengan stator. Kemudian yang terakhir ada sistem lubrikasi. Sistem lubrikasi pada pompa berfungsi untuk mengurangi koefisien gerak antara dua permukaan yang bertemu sehingga mengurangi resiko kausan. Lubrikasi pada pompa terutama digunakan pada bearing. Sistemnya dapat berupa lube oil atau juga tipe grease tergantung dari sistem pompa, dari desain pompa itu sendiri. Pada video ini yang saya ambil dari YouTube akan memberikan gambaran mengenai cara kerja pompa sentrifugal. Pada jantung sistem pompa terdapat impeller yang terdiri dari rangkaian baling-baling lengkung di dalam plat tertutup. Impeller selalu berputar dalam air. Saat impeller berputar, maka fluida yang mengalir di sekitarnya juga ikut berputar. Hal tersebut dikarenakan adanya gaya sentrifugal yang bekerja pada partikel air, yang membuat airnya bergerak ke arah luar secara radial. Karena energi mekanik rotasi ditransfer ke fluida, maka tekanan maupun energi kinetik air pada sisi discharge impeller akan naik. Fluida akan didorong dari titik pusat atau section eye, bagian terluar dari baling-baling impeller. Fluida mengalir melalui inlet pompa dan masuk ke dalam titik pusat impeller atau section eye. Jika impeller berputar dan tidak terdapat air pada awalnya, akan lebih banyak udara yang tersedot ke section eye atau yang mengakibatkan air yang disedot menjadi lebih sedikit. Impeller dipasang di dalam casing, jadi air yang berputar akan tersimpan di dalamnya dan akan berputar searah dengan putaran impeller menuju discharge konto atau pipa keluar. Salah satu kelebihan dari casing ini adalah area akan semakin besar sepanjang arah aliran pertambahan air tersebut akan membantu menampung aliran air yang baru masuk dan juga berfungsi membantu mengurangi kecepatan aliran yang keluar. Pengurangan pada kecepatan aliran keluar akan menghasilkan peningkatan tekanan statis yang diperlukan untuk mengatasi hambatan sistem penompaan. Apabila terjadi penurunan tekanan di dalam pompa hingga di bawah tekanan uap air, maka dapat mengubah cairan menjadi uap dan air akan membentuk gelembung-gelembung udara yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada pompa. Peristiwa ini disebut dengan kavitasi. Berikut adalah jenis-jenis impeller. Yang pertama adalah impeller tertutup seperti yang dipakai di video ini, kemudian impeller terbuka dan impeller setengah terbuka. Jika fluidanya kental, jika menggunakan impeller terbuka, kerjanya tidak akan konsisten atau efisien. Desain mekanis dari pompa sentrifugal yaitu sebagai berikut. Terdapat batang yang digunakan untuk menyambungkan installer dan motor penggerak. Karena tekanan air di dalam casing sangat besar, maka penggunaan penyegelan yang tepat sangat penting dalam menahan kebocoran air melalui belumbung, poros, atau section air. Maka dari itu dilakukan mechanical atau stuffing box untuk mencegah kebocoran tersebut. Impeller dipasang pada bantalan poros, tetapi pada bagian ini tidak disarankan untuk memasang bantalan karena akan memblokir aliran air. Maka dari itu bantalan harus dipasang pada ujung lainnya. Untuk pompa dengan laju aliran yang tinggi diperlukan
rumah bantalan dengan oli pendingin untuk menjaga kualitas bantalan dalam pemakaian jangka panjang. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian dari pompa sentrifugal. Keuntungan pompa sentrifugal meliputi yang pertama itu adalah pompa ini tidak termasuk drive seal yang mengurangi resiko kebocoran. Pompa ini digunakan untuk memompa cairan berbahaya dan beresiko. Yang kemudian pompa ini memiliki kopling magnetik yang dapat rusak hanya dalam situasi kelebihan beban serta melindungi pompa dari kekuatan eksternal. Juga pompa ini motor dan pompa ini terpisah satu sama lain sehingga perpindahan panas tidak mungkin dari motor ke pompa. Kemudian pompa ini menghasilkan gesekan rendah. Ada juga kerugian yang dihasilkan dari pompa sentrifugal, yaitu hilangnya energi dapat terjadi karena kopling yang menghasilkan beberapa resistensi magnetis. Kemudian setelah beban intens terjadi, ada kemungkinan untuk jatuh kopling. Yang ketiga, jika cairan dengan partikel besi di pompa keluar, maka karat terjadi dan seiring waktu pompa berhenti bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu ketika aliran cairan kurang melalui pompa, maka overheating atau terlalu panas dapat terjadi. Kemudian aplikasi pompa sentrifugal dalam dunia industri. Yang pertamanya yaitu pompa ini digunakan dalam industri minyak dan energi untuk memompa minyak, lumpur, dan pembangkit listrik. Pompa ini juga digunakan dalam perlindungan industri dari kebakaran untuk ventilasi dan pemanas, umpan boiler, peningkatan tekanan sistem sprinkle, keamanan kebakaran, dan pendinginan. Pompa ini digunakan juga dalam pengolahan limbah pertanian, manufaktur, untuk pabrik pengolahan air, limbah, pemrosesan gas, irigasi, drainase, industri kota, dan keamanan luapan. Pompa ini digunakan juga dalam industri makanan, kimia, farmasi, untuk hidrokarbon, cat, selulosa, petrokimia, produksi minuman, penyulingan gula, dan makanan. Jadi, semua tentang pompa sentrifugal yang beroperasi melalui transmisi energi rotasi dari beberapa impeller. Ketika aksi impeller meningkatkan kecepatan dan tekanan cairan, maka itu mengarahkannya ke arah outlet pompa. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari pompa sentrifugal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.